Assalamualaikum Sobat Ramis. Jumpa lagi dalam cerita horor di Radio Misteri. Pada episode kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh saudara Sony. Nah Sobat Ramis, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk selalu support channel Radio Misteri dengan subscribe, like, dan share, supaya kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten horor yang lebih menarik lagi. Dan terima kasih juga bagi yang sudah subscribe channel Radio Misteri. Pada tahun 1989, Sony masih duduk di bangku kelas 2 SMA, yaitu SMA Kristen di Kota Garut, Jawa Barat. Di sekolahan itu Sony mempunyai seorang sahabat yang bernama Acong. Latar belakang Acong ini termasuk dari keluarga yang cukup berada. Acong baru dibelikan sepeda motor oleh kedua orang tuanya, yaitu sepeda motor Honda 70. Pada masa itu, memiliki motor merupakan sesuatu hal yang sangat mewah, apalagi bagi anak sekolahan. Sehingga si Acong ini sangat populer di sekolahannya, terutama bagi para cewek-cewek. Acong tidak peduli dengan ketenarannya di sekolahan tersebut, karena Acong sudah mempunyai gebetan yang tinggal di Bandung. Dan rencananya ia mau mengunjungi gebetannya itu naik sepeda motor. Tapi Acong gak berani naik motor sendirian ke kota Bandung. Makanya dari itu, ia minta tolong sama Sony untuk nemenin dia ke Bandung. Sesuai kesepakatan, pada hari Sabtu siang, Acong menjemput Sony di rumahnya. Pada saat Acong sampai ke rumah Sony, ternyata Sony sudah siap, dan mereka pun langsung berangkat ke kota Bandung. Karena Acong tidak terbiasa naik motor keluar kota, Acong pun dibonceng oleh Sony. Singkat cerita, setelah Acong menemui wanita pujaannya, pulang dari sana, Sony mengajak Acong untuk mampir ke rumah ayahnya yang tinggal di daerah Cibiru. Memang ayahnya Sony itu tinggal dengan istri mudanya di daerah Cibiru. Sedangkan Sony tinggal bersama ibu kandungnya di rumah kakeknya Sony yang berada di Garut. Sekitar jam 7 malam, Sony pun pamit pada ayahnya untuk pulang ke Garut. Tapi sebelum pulang, ibu tirinya memberikan uang pada Sony. Sony cengar-cengir aja ketika dikasih uang sama ibu tirinya. Dia pikir lumayan lah buat tambahan uang jajan di sekolah. Dari rumah ayahnya, Sony dan Acong langsung pulang ke Garut. Walaupun pada saat itu belum terlalu malam, tapi kondisi lalu lintas dari arah Bandung ke Garut sudah sepi. Kanan kiri jalan hanya ada perkebunan warga dan kawasan perhutanan dengan pohon yang sangat lebat. Jarang sekali mereka menemukan perumahan warga. Tapi walaupun gelap, kondisi jalanan pada saat itu sudah lumayan bagus. Sony pun melajukan kendaraannya dengan kencang. Menurut penuturan Sony, walaupun pada saat itu malam minggu, tapi lalu lintas di jalanan sangat sepi. Untuk menghilangkan rasa kantuk dan iseng, Sony dan Acong ngobrol ngalor ngidul. Sampai akhirnya entah siapa yang memulai, obrolan mereka nyerempet ke arah cerita-cerita horor. Mungkin karena didukung oleh suasana yang sangat sepi, si Acong jadi takut. Ia pun menggeserkan duduknya ke depan dan memeluk si Sony. Sony yang risih langsung menepis tangannya Acong.
Sambil kesal, si Sony ngebentak Acong, ngapain dia meluk-meluk. Si Acong cuma bilang ke Sony, ia takut ada yang nyolek dari belakang. Mendengar penuturan Acong, Sony langsung tertawa terbahak-bahak. Entah karena terbawa sugestinya atau memang nyata, ketika mereka memasuki kawasan perhutanan yang memang jalanannya agak menanjak, jadi mau tidak mau laju kendaraan mereka jadi memelan. Sekitar jarak 20 meter di depan mereka, si Acong ini melihat sesosok bayangan putih berdiri di pinggir jalan. Walaupun masih samar-samar, tapi bulu kuduk Acong berdiri semua. Apalagi sosok tersebut menoleh ke arah Acong. Sosok itu tersenyum sinis sambil melotot di antara sela-sela rambutnya yang terurai panjang ke depan. Baru kali ini Acong melihat sosok yang menyeramkan seperti itu. Mungkin itu sosok kuntilanak yang sering dibicarakan oleh orang-orang. Karena saking takutnya, Acong hanya bisa melongo melihat sosok kuntilanak tersebut tersenyum ke arahnya. Acong hanya bisa menepak-nepak palanya Sony. Sony yang kesal langsung menepis tangannya Acong. Si Acong malah nunjuk sosok kuntilanak itu. Sony pun langsung ngomel, "Udah Cong, jangan ditunjuk. Gua juga lihat," ujar si Sony. Saat persis di depan sosok kuntilanak tersebut, Sony berusaha melajukan kendaraannya lebih kencang lagi. Tapi yang anehnya, motor Sony malah ngeden, gak bisa ngebut. Menurut cerita Sony, motornya itu jadi berat, seperti sedang membonceng 10 orang. Si Acong hanya bisa memeluk Sony. Wajahnya langsung ditempelkan ke pundaknya Sony sambil memejamkan matanya. Ketika Sony sedang kebingungan dengan kondisi motornya, mereka berdua malah dikejutkan oleh suara dari sosok kuntilanak itu. Jadi kuntilanak tersebut tertawa melengking sangat panjang. Mereka berdua jadi semakin panik. Yang anehnya suara itu semakin lama malah semakin dekat. Seolah-olah suara itu mengikuti mereka. Rasanya jantung si Sony mau copot ketika ia melihat ke arah spion. Ternyata wajah kuntilanak itu ada di spionnya. Wajahnya sangat menyeramkan. Kuntilanak itu tersenyum sini sambil tertawa. Matanya melotot ke arah Sony. Saking paniknya, si Sony tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Karena takut celaka, ia pun menghentikan motornya tersebut. Di situ ia sudah pasrah. Sony hanya bisa menunduk dan memejamkan matanya sambil berdoa. Sedangkan si Acong di belakang sudah menangis sambil teriak-teriak. Dan suara kuntilanak itu masih terdengar sangat jelas dan masih mengikuti mereka. Jadi ketika motor mereka berhenti, ia pun ikut berhenti. Dan sosok itu berdiri persis di samping mereka. Dalam keadaan tubuh yang gemetaran, Sony merasakan ada hembusan tipis angin dingin
yang menerpa tubuhnya. Yang anehnya, ketika Sony merasakan angin tersebut, seketika suara kuntilanak itu menghilang. Sony pun memberanikan diri untuk melihat ke arah samping kanannya, dan ternyata kuntilanak itu sudah tidak ada di samping mereka. Tanpa pikir panjang, Sony pun langsung melajukan kendaraannya lagi. Sony merasakan keanehan lagi. Kali ini tiba-tiba motornya sudah tidak terasa berat lagi, dan Sony pun langsung ngebut. Sampai di daerah Nagreg, tidak jauh dari jembatan kecil, terdapat sebuah tikungan yang tidak terlalu tajam. Sony yang masih dalam keadaan ketakutan tidak berusaha untuk mengurangi kecepatan motornya. Tiba-tiba Sony melihat sekelebatan cahaya seperti lampu yang sangat menyilaukan matanya. Tapi menurut Sony, sebenarnya di depannya itu tidak ada kendaraan apapun dari arah berlawanan. Dan tanpa ia duga, ternyata di depannya ada seorang bapak-bapak pekerja proyek sedang membersihkan pasir di pinggir jalan. Dalam kecepatan tinggi, Sony tidak bisa mengendalikan motornya. Dan kecelakaan itu pun tidak dapat dihindari. Bapak pekerja proyek terpental tertabrak motornya Sony. Sony dan Acong pun ikut terpental dari motornya. Yang anehnya, Sony hanya mengalami luka lecet di tangannya. Dalam suasana yang gelap gulita, Sony mendengar teriakan Acong yang meminta tolong. Sony berusaha mencari Acong, dan ia terkejut ketika menemukan Acong sedang terkapar di rerumputan di pinggir jalan, yang ternyata Acong mengalami luka yang cukup parah, terutama di bagian kepalanya. Sony buru-buru memapah Acong yang sudah tidak kuat berdiri lagi. Mereka berusaha untuk mencari bantuan. Motor mereka pun sudah tidak diperdulikannya. Saat itu Sony dan Acong berencana untuk kabur meninggalkan korban yang entah di mana keberadaannya, karena memang suasananya itu sangat gelap. Namun niat Sony dan Acong untuk kabur mereka urungkan karena kondisi motor mereka ternyata sudah rusak sangat parah. Dalam kondisi yang kebingungan, dari kejauhan mereka mendengar suara orang-orang berdatangan. Menurut Sony, terdengar dari suaranya mereka cukup banyak. Melihat kondisi seperti itu, Sony dan Acong berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan TKP. Mereka takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sambil memapah Acong, Sony berusaha menjauh dari TKP dan mencari rumah penduduk sebagai tempat persembunyian mereka. Tidak jauh dari tempat itu, Sony melihat ada gang kecil. Ia pun segera masuk ke gang itu berharap menemukan perlindungan. Dari kejauhan, Sony melihat ada rumah yang pintunya masih terbuka. Tanpa pikir panjang, Sony langsung masuk ke rumah tersebut sambil membopong si Acong yang sudah sangat lemas. Melihat ada yang masuk secara tiba-tiba, si isi rumah kaget. Apalagi yang datang orang tidak dikenal dengan kondisi badan berlumuran darah. Sontak bapak-bapak yang di rumah itu langsung berdiri dan mendekati mereka. Sony pun langsung menjelaskan perihal apa yang baru saja mereka alami. Sony meminta tolong pada si bapak untuk mengobati luka yang dialami oleh Acong. Karena kasihan, si bapak itu pun akhirnya membantu mereka berdua.
Dan saat si bapak sedang membersihkan darah yang ada di tubuh Acong, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. Suara itu sangat ramai dan terdengar sangat emosional. Mendengar teriakan tersebut, mentalnya Sony langsung ciut. Dia ketakutan. Sony menebak para warga itu adalah temannya si bapak pekerja proyek yang ia tabrak tadi. Melihat badan Sony gemetaran, si bapak yang sedang mengobati Acong langsung menenangkan dan memberitahukan kalau ia adalah ketua RT di kampung tersebut. Lalu Pak RT mengajak Sony untuk menemui para warga di luar. Awalnya Sony tidak mau karena takut, tapi lagi-lagi Pak RT coba menenangkan Sony dan menjamin kalau ia akan aman. Ternyata orang-orang yang marah tersebut jumlahnya sangat banyak. Sony yang masih ketakutan karena melihat massa yang begitu banyak hanya bisa berdiri di sebelah Pak RT. Sony hanya bisa berdoa. Seluruh badannya gemetaran, mukanya pucat, keringat dingin mulai mengucur di badannya. Mentalnya Sony benar-benar jadi ciut. Dalam kondisi yang sangat menegangkan, tiba-tiba Sony merasakan ada hembusan angin dingin yang menerpa tubuhnya, persis seperti yang ia rasakan waktu di hutan tadi. Ketika sedang tegang-tegangnya, Sony malah dikagetkan oleh suara kakek-kakek di sampingnya. Kakek itu berucap, "Sudah, kamu tenang saja, jangan takut. Di sini ada Aki." Cerita Sony menirukan ucapan si kakek. Sony menoleh ke arah kiri. Ternyata memang sudah berdiri seorang kakek-kakek di sampingnya. Mungkin saking tegangnya, Sony tidak menyadari kedatangan si kakek tersebut. Sosok kakek itu memakai pakaian serba putih. Ketika melihat sosok kakek itu, Sony merasakan jadi lebih tenang. Sony pikir kakek itu adalah sesepuh dari kampung tersebut. Karena masa yang tadinya sangat beringas dan emosional, tiba-tiba menjadi tenang. Setelah bernegosiasi, Sony mau bertanggung jawab untuk pengobatan si korban. Sony dan Acong diperbolehkan pulang ke Garut, tapi motor mereka ditahan sebagai jaminan. Singkat cerita, Sony dan Acong pun mengantarkan bapak pekerja proyek itu ke rumah sakit. Si kakek juga membantu mereka mencarikan kendaraan untuk menuju ke rumah sakit. Ketika Sony hendak berterima kasih kepada si kakek, ternyata kakek itu sudah tidak ada. Awalnya Sony terheran-heran, tapi karena Sony harus ke rumah sakit, ia pun tidak terlalu memikirkannya. Setelah berada di rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan terhadap korban, ternyata lukanya cukup parah yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit. Setelah menyelesaikan administrasi, ia pun bersama Acong pulang ke Garut. Selang 2 hari kemudian, Sony pun kembali lagi ke kampung tersebut untuk mengambil motornya Acong. Tapi kali ini ia ditemani oleh temannya yang bernama Nanang, karena Acong masih dalam masa pemulihan. Tapi Acong tetap menitipkan uang ke Sony untuk menyelesaikan urusan administrasi di rumah sakit. Dan setelah urusan rumah sakit selesai, Sony dan Nanang menuju ke rumah Pak RT untuk mengambil motornya Acong. Pada saat di rumah Pak RT, Sony pun menanyakan tentang keberadaan kakek yang ia temui pada malam itu. Tapi Pak RT malah bingung dengan ceritanya Sony. Kata Pak RT, pada malam itu tidak ada sosok kakek-kakek. Sekarang giliran Sony yang jadi bingung. Karena menurut Sony, sosok kakek-kakek itu memang ada dan nyata. Mendengar jawaban yang begitu yakin dari Pak RT,
Sony pun akhirnya pamit untuk pulang lagi ke Garut. Walaupun sebenarnya Sony masih penasaran dengan sosok kakek-kakek tersebut. Semenjak Sony mengalami kejadian horor waktu melintasi hutan dan kecelakaan bersama Acong, ia sekarang jadi sering menyendiri. Karena menurut Sony, ia jadi sering kepikiran sosok kakek-kakek misterius itu. Sony baru menyadari kalau selama ini ketika ia dalam kesulitan ataupun dalam keadaan terpojok, ia merasakan seperti ada yang melindungi ataupun menolongnya. Dan Sony baru ngeh, setiap pertolongan itu datang selalu disertai oleh hembusan angin. Seperti kejadian waktu di hutan dan di rumah Pak RT. Sony berpikir apakah memang sosok kakek-kakek itu adalah sosok pelindung Sony. Dan herannya, Sony sempat beberapa kali mimpi bertemu dengan sosok kakek-kakek tersebut. Walaupun tidak begitu jelas kejadian dalam mimpinya itu, yang diingatnya si kakek hanya berpesan pada Sony untuk berkunjung silaturahmi pada ayahnya. Beberapa hari setelah peristiwa mimpinya, dan karena penasaran dengan pesan si kakek dalam mimpinya tersebut, akhirnya Sony pun berkunjung lagi ke rumah ayahnya di Cibiru. Singkat cerita, setelah bertemu dengan ayahnya, Sony pun menceritakan semua kejadian yang ia alami bersama Acong. Mulai dari peristiwa horor di dalam hutan, ditolong oleh sosok kakek misterius, dan yang terakhir tentang mimpinya. Sambil menghisap rokok kreteknya, ayahnya si Sony ini hanya manggut-manggut saja mendengarkan cerita anaknya tersebut. Dari arah dapur, ibu tirinya Sony nyeletuk bahwa sosok kakek-kakek itu adalah kakek buyutnya Sony. Mendengar ucapan ibu tirinya, Sony malah jadi semakin bingung. Karena menurut Sony, sosok kakek itu berpenampilan seperti seorang ajengan atau kiai. Sedangkan Sony pada saat itu merupakan non-muslim. Pikir Sony, mana mungkin kakek buyutnya adalah seorang tokoh agama Islam. Sambil menyeruput kopinya, akhirnya ayahnya Sony menceritakan tentang silsilah keluarga besarnya. Sony mendengarkan dengan seksama cerita ayahnya tersebut. Sony pun merasa lega karena sudah tidak penasaran lagi dengan sosok kakek misterius itu. Walaupun sudah tidak penasaran lagi, tapi Sony sebenarnya belum terlalu yakin dengan cerita ayahnya itu, bahwa sosok kakek tersebut adalah kakek buyutnya Sony. Singkat cerita, setelah beberapa puluh tahun kemudian, dan setelah Sony dewasa, ia mempunyai seorang guru spiritual. Nah, gurunya itu mengatakan kepada Sony bahwa Sony itu mempunyai keturunan dari Pangeran Panji Argaloka, atau biasa dipanggil Eyang Pangudar. Demikianlah Sobat Radio Misteri, cerita horor dan misteri yang dibagikan oleh saudara Sony. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.